Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sultan Fendis T. Hadi Putra dengan NIM 235520111138 akan membawakan rangkuman materi AIK 4 dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Video ini akan mengulas bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan, teknologi, etika, seni, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Yuk, mari kita mulai. Pada pertemuan pertama, dosen kami, Bapak Kamarudin S.Com M.Com, menjelaskan tentang sistem perkuliahan AIK 4. Mencakup metode belajar, sistem penilaian, aturan selama kuliah, dan materi-materi yang akan dibahas. Intinya, AIK 4 adalah mata kuliah yang membahas keterkaitan antara ajaran Islam dan pengembangan iptek di era modern. Pertemuan 2. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Al-Quran dan hadis menjadi landasan kuat bagi pengembangan iptek. Banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina berkontribusi besar pada kemajuan dunia. Islam memandang iptek sebagai bagian dari ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat. Pertemuan 3. Islam dan filsafat ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu dan iman adalah dua hal yang saling melengkapi. Ilmu tanpa agama bisa menyesatkan, sedangkan agama tanpa ilmu bisa menjadi kaku. Semua ilmu, baik agama maupun umum, berasal dari Allah. Karena itu, umat Islam harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari semua ilmu. Pertemuan 4. Sejarah perkembangan iptek dalam Islam. Pada masa kejayaan Islam, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan. Banyak lembaga pendidikan dan perpustakaan berkembang pesat. Kontribusi ilmuwan Muslim diakui oleh dunia Barat. Meski peradaban Islam sempat mundur, semangat intelektual itu harus kembali dibangkitkan untuk kemajuan umat. Pertemuan 5. Etika Islam dalam iptek. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, tetapi dengan tetap menjaga etika, akidah, dan syariah menjadi fondasi utama. Pengembangan iptek harus diarahkan untuk kebaikan, bukan untuk merusak atau menindas. Nilai etika menjadi pedoman penting dalam penerapan ilmu. Pertemuan 6. Islam dan sains modern. Islam dan sains modern sejalan selama tidak melanggar nilai-nilai agama. Sains memperkuat keimanan jika dipahami dengan benar. Oleh karena itu, integrasi antara nilai spiritual dan pengetahuan ilmiah harus terus dijaga agar sains memberi manfaat dunia dan akhirat. Pertemuan 7. Islam dan teknologi informasi. Teknologi informasi kini menjadi media penting untuk dakwah, website, media sosial,
dan aplikasi dakwah menjadi alat efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, isi dakwah tetap harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, disampaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Pertemuan 8. Ujian setengah semester. Pada minggu ini, kami melaksanakan UTS dengan membuat video kelompok berdasarkan materi-materi yang telah diberikan. Ini menjadi momen bagi kami untuk menunjukkan pemahaman sekaligus kreativitas dalam menyampaikan nilai-nilai IK 4 secara visual. Pertemuan 9. Islam dan bioetika. Bioetika dalam Islam mengatur batas moral dalam praktik kedokteran dan bioteknologi. Prinsip maqasid syariah dan kaidah fikih dijadikan pedoman. Isu-isu seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, dan lainnya harus dievaluasi dalam kerangka Islam. Pertemuan 10. Islam dan lingkungan. Islam menempatkan lingkungan sebagai amanah. Manusia sebagai khalifah wajib menjaga bumi dari kerusakan. Islam mengajarkan keseimbangan, kesederhanaan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian alam. Pertemuan 11. Islam dan ekonomi digital. Ekonomi digital berkembang sangat pesat. Dalam Islam, transaksi digital diperbolehkan asal tidak melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Edukasi dan regulasi syariah sangat diperlukan agar ekonomi digital berkembang sesuai dengan ajaran Islam. Pertemuan 12. Islam dan kesehatan. Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Islam mengajarkan hidup sehat, menjaga pola makan, dan menggunakan pengobatan yang sesuai syariat. Dengan integrasi iman dan ilmu, umat Islam bisa dihidupkan sehat secara jasmani dan rohani. Pertemuan 13. Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan harus menyatu dengan nilai spiritual dan moral untuk membangun masyarakat madani. Pertemuan 14. Islam dan seni. Seni dalam Islam berfungsi sebagai media ekspresi keindahan dan dakwah. Kaligrafi, arsitektur, musik, religi, dan film Islami dapat menyampaikan pesan moral dan spiritual. Namun, seni tetap harus dijaga agar tidak bertentangan dengan akidah. Pertemuan 15. Islam dan politik global. Islam tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik global. Islam bisa menjadi kekuatan moral yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia internasional. Pertemuan 16. Ujian akhir semester. Pada UAS, kami kembali diminta membuat video rangkuman dari pertemuan 2 sampai 7 dan 9 sampai 15. Video ini sebagai bentuk evaluasi akhir sekaligus refleksi atas apa yang telah kami pelajari selama 1 semester. Demikianlah rangkuman materi IK 4
yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.